Anda kembali di Kompas Siang. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Budi Santoso dipecat dari jabatannya. Ada dugaan pemecatan itu akibat penolakan terhadap wacana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Kabar pemecatan Profesor Budi Santoso tersebar seiring beredarnya informasi melalui grup WhatsApp dosen FK Unair pada Rabu malam. Budi berpamitan kepada seluruh anggota grup yang berisi, "Per hari ini, saya diberhentikan sebagai dekan FK Unair. Saya menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Mohon maaf selama saya memimpin FK Unair, ada salah dan hilaf. Mari terus kita perjuangkan FK Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang." Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik Unair, Marta Kurnia Kusmawardani menanggapi pemberhentian Dekan FK Unair, Budi Santoso. Kami kutip dari kompas.id, Marta menyatakan, alasan atau pertimbangan pimpinan Unair terkait pemberhentian ini merupakan kebijakan internal untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik, guna penguatan kelembagaan khususnya di lingkungan FK Unair. Sivitas Fakultas Kedokteran Unair melakukan aksi damai di halaman FK Unair, Surabaya, Jawa Timur. Mantan Rektor Unair yang juga ikut aksi menyebut tidak ada yang mendukung pencopotan Budi Santoso sebagai dekan. Ia meminta pimpinan mengembalikan jabatan sebagai dekan dan mengembalikan nama baik Budi Santoso. Pencopotan Budi Santoso juga dinilai tidak memenuhi persyaratan. Mengapa rektor justru membunuh seseorang di kalangannya yang sebetulnya membawa nama Universitas jadi baik, itu yang kedua. Dan kemudian kita mengharap agar nama beliau dikembalikan nama baiknya sebagai orang yang betul-betul concern terhadap pendidikan dokter di Indonesia, memproduksi dokter yang baik, dan sampai sekarang sudah terbukti bahwa kita termasuk fakultas kedokteran yang tertinggi ya. Ketua Umum terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia menanggapi pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga karena diduga menolak wacana Menteri Kesehatan untuk memasukkan dokter asing ke Indonesia. IDI menyebut seharusnya semua warga negara boleh berpendapat. Sebagai seorang dosen, Slamet menilai penolakan Dekan Fakultas Kedokteran Unair untuk mendatangkan dokter asing dinilai punya alasan. Menurutnya, yang jadi masalah adalah sosialisasi untuk apa dokter asing didatangkan. Dalam negara demokrasi semua orang boleh berpendapat, ya kan? Kalau ada wacana memasukkan dokter asing, ya apalagi seorang dokter, ilmuwan, itu boleh menyampaikan pendapatnya. Dan mungkin beliau menyatakan menolak juga mungkin punya alasan-alasan tertentu yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Di IDI sendiri juga kami sudah punya hitung-hitungan, Pak, mengenai kebutuhan dokter, kemudian teknologi kesehatan, dan lain kami sudah punya. Yang jadi masalah adalah bahwa kita kan tidak atau belum pernah tersosialisasi. Pertama adalah mau mendatangkan dokter spesialis, itu spesialis apa, untuk apa, kita belum pernah tahu. Itu kan hanya pernyataan-pernyataan gimmick oleh seseorang pejabat negara. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, rencana mendatangkan dokter asing ini tidak ada kaitannya dengan kualitas dan kemampuan dokter dalam negeri. Menkes menyebut, tujuannya demi menyelamatkan 6.000 bayi kelainan jantung untuk dioperasi. Bukan juga merendahkan kemampuan dokter kita, enggak, dokter kita mampu. Masalahnya enggak cukup. Dan lebih dari 6.000 bayi setiap tahun mengalami risiko kehilangan nyawa. Ya kita kan nggak bisa nunggu. Nah, kita datangkan dokter-dokter asing itu untuk membantu menyelamatkan nyawa ya 6.000 bayi dan 12.000 ibu-ibu. Universitas Airlangga mencopot Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran. Keputusan internal itu diumumkan secara tiba-tiba dan menuai polemik di kalangan Sivitas Akademi. Budi Santoso seharusnya menjabat pada periode 2020 hingga 2025 mendatang. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, untuk informasi lebih lengkap, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Alfian Rahman di Surabaya. Alfian, langkah apa yang bakal dilakukan Budi Santoso setelah ada dugaan pemecatan dirinya? Dan kemudian, apa sudah ada konfirmasi dari pihak rektorat begitu? Sebenarnya apa alasan si dekan ini dipecat? Ya, selamat siang. Baik, kami akan mencoba memperbaiki komunikasi dengan jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di Surabaya, Jawa Timur yang akan melaporkan terkait dengan pemecatan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini. Baik, Alfian, apakah sudah bisa mendengar suara saya, Alfian? Baik, Dekan Fakultas Kedokteran dari Universitas Airlangga ini diduga memang dipecat atau diberhentikan usai pernyataan menolak wacana pemerintah yang ingin mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Kabar pemecatan Profesor Budi Santoso ini tersebar seiring beredarnya informasi melalui grup WhatsApp dosen di FK Universitas Airlangga pada Rabu malam. Budi disebut berpamitan kepada seluruh anggota grup. Kami kembali ke jurnalis Kompas TV Alfian Rahman di Surabaya, Jawa Timur. Alfian. Ya, Fidi. Baik, Alfian, apa tanggapan dari Budi, apa respon dia setelah diputuskan diberhentikan begitu? Apa yang akan dilakukan oleh Budi? Iya, Fidi. Terakhir informasi yang kami dapatkan memang Prof Budi atau yang akrab disapa Prof Bus ini sendiri berpamitan di WA Group yang berisi dekan seluruh fakultas yang ada di Universitas Airlangga Surabaya seperti itu, dan memang hingga saat ini kami belum bisa mengkonfirmasi kembali kepada beliau atau yang bersangkutan terkait apa nanti yang akan dilakukan oleh Prof Budi selepas dirinya dipecat sebagai dekan FK UNAIR sendiri. Namun, Vidi, yang dapat kami informasikan ini segenap aktivitas akademika terutama yang berada di lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya ini sepakat untuk menolak pemecatan dekannya begitu, karena dianggap tidak memenuhi statuta dari UNAIR untuk terkait pemecatan dekan secara peraturan seperti itu, tidak atau menyalahi statuta dari UNAIR sendiri. Aksi yang pertama dilakukan kemarin, Vidi dan juga saudara, ini berlangsung secara damai di lingkungan kampus atau di dalam lingkungan kampus FK UNAIR Surabaya sendiri. Informasi kami dapatkan dari korlap aksi yang kemarin memimpin aksi di lapangan, rencananya habis Jumatan atau sekitar pukul 1 siang ke atas ini akan berlangsung audiensi dari perwakilan sivitas akademika Fakultas Kedokteran UNAIR dengan pihak rektorat di kampus C UNAIR di Jalan Mer Surabaya. Namun wacana ini juga belum terkonfirmasi pasti akan terjadi. Namun informasi kami dapatkan jika nantinya memang audiensi ini berlangsung dan menghasilkan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para sivitas akademika, baik dosen, mahasiswa, dan juga alumni termasuk para pendukung begitu, nanti akan melakukan aksi susulan di hari Senin. Itu akan melakukan long march langsung berjalan dari Fakultas Kedokteran UNAIR ke jalan atau ke tempat rektorat UNAIR berada di Jalan Mer Surabaya. Hingga saat ini sendiri, baik dari pihak UNAIR kami belum dapatkan statement apapun secara resmi. Yang kami dapatkan hanya pesan dari WhatsApp begitu yang berasal dari kepala atau ketua publikasi atau ketua humas dari UNAIR Surabaya yang menyatakan kebenaran Prof Bus ini diberhentikan dengan alasan internal untuk tata kelola instansi yang lebih baik. Untuk alasan rinci dan lain sebagainya memang hingga saat ini kami juga masih menunggu dan masih mencari informasi secara resmi baik dari Humas UNAIR sendiri ataupun dari Rektor UNAIR sendiri yang hingga saat ini memang masih belum memberikan statement apapun. Seperti itu, Vidi. Baik, terima kasih Alfian Rahman untuk laporan Anda dari Surabaya, Jawa Timur terkait dengan pemberhentian dari
Dekan Fakultas Kedokteran di Universitas Airlangga. Kita ke informasi